Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, pendamping desa dan juga perangkat desa? Pada video sebelumnya saya telah membagikan tentang bagaimana tahapan penyusunan RPJMdes. Teman-teman silahkan klik videonya di atas. Dan pada video kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana tahapan penyusunan RKPDes. Untuk itu ikuti terus video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel Silaturahim Pendamping Desa dan Perangkat Desa. Teman-teman semua, bahwa tahapan penyusunan RKPDes ini dimulai dari pembentukan tim penyusun RKPDes. Nah, pada tahapan ini, kepala desa ini akan mempersiapkan penyusunan rancangan RKPDes dengan membentuk tim penyusun RKPDes. Kemudian yang berikut, tim penyusun itu terdiri dari pembina yang dijabat oleh kepala desa. Ketua dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian. Sekretaris itu ditunjuk oleh ketua tim dan anggota berasal dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat desa lainnya. Nah, tim perumus ini minimal 7 orang dan minimal 30% perempuan. Tim penyusun ini bertugas menyusun rancangan RKPDes dan DU RKPDes. Kemudian teman-teman semua, setelah kepala desa membuat SK terkait dengan tim penyusun RKPDes, maka selanjutnya tim penyusun RKPDes akan melakukan pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan pembiayaan dan pembangunan desa. Pada tahapan ini, tim penyusun RKPDes ini akan melakukan perkiraan terkait dengan pendapatan asli desa, kemudian pagu indikatif dana desa, pagu indikatif ADD, kemudian perkiraan bagi hasil pajak dan retribusi daerah, rencana bantuan keuangan kabupaten atau provinsi, dan yang terakhir adalah sumber pendapatan lainnya. Selanjutnya, pemerintah daerah ini punya kewajiban untuk menginformasikan kepada pemerintah desa tentang program atau kegiatan yang masuk ke desa. Namun, jika seandainya terjadi keterlambatan penyampaian informasi atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan desa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, maka bupati atau wali kota ini segera menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala desa. Kemudian melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa untuk mempercepat pelaksanaan rancangan pembangunan desa. Dan yang terakhir adalah memastikan bahwa APBDes ini ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan. Tahap selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim penyusun RKPDes adalah melakukan pencermatan ulang RPJMdes. Nah, teman-teman semua, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan atau telah membagikan tentang bagaimana desa melakukan perubahan RPJMdes sebelum melakukan penyusunan RKPDes. Nah, videonya teman-teman terkait dengan perubahan RPJMdes bisa lihat pada tayangan video di atas, rekomendasi di atas, silakan teman-teman klik. Nah, pada pencermatan ulang ini, tim penyusun RKPDes melakukan pencermatan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, kemudian mencermati skala prioritas rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam RPJMdes. Selanjutnya juga mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs desa. Kemudian yang berikut melakukan pencermatan daftar usulan masyarakat desa perihal program atau kegiatan pembangunan desa untuk mencapai SDGs desa. Yang terakhir adalah melakukan pencermatan terkait dengan rencana kerjasama desa atau kerjasama desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs desa. Nah, ini hal-hal yang akan dilakukan oleh tim penyusun RKPDes dalam melakukan pencermatan ulang RPJMdes. Selanjutnya teman-teman semua, tim RKPDes akan melakukan penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKPDes. Nah, ini kita bisa lihat lagi bahwa rancangan RKPDes itu paling sedikit memuat tentang evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya, dan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. Kemudian prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa, prioritas
program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa, dan rencana program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten. Selanjutnya dalam rancangan RKPD ini juga sudah terbentuk yang namanya tim pelaksana kegiatan. Tim penyusun ini melakukan usulan prioritas program yang kemudian dituangkan dalam daftar usulan RKPD dan dilengkapi dengan berita acara laporan tim penyusun. Kemudian yang harus diperhatikan di sini teman-teman semua ada ketentuan lain. Yang pertama bahwa tim penyusun RKPD menyampaikan rancangan RKPD kepada kepala desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara. Dalam hal kepala desa tidak menyetujui rancangan RKPD, kepala desa meminta tim penyusun RKPD untuk melakukan perbaikan dokumen dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKPD. Jadi jangan sampai lagi ada kejadian bahwa setelah tim RKPD menyusun rancangan RKPD, tiba-tiba kepala desa malah mengganti usulan tanpa sepengetahuan atau tidak melalui kesepakatan tim RKPD. Dan ini yang sering terjadi sehingga menyebabkan sering adanya keterlambatan penyusunan perencanaan desa. Dalam hal kepala desa menyetujui rancangan RKPD, kepala desa meminta BPD menyelenggarakan musyawarah desa tentang perencanaan desa. Selanjutnya teman-teman semua bahwa setelah ini dilalui penyusunan rancangan RKPD dan DU RKPD setelah dibuat oleh tim penyusun, maka selanjutnya dilakukan musrembangdes pembahasan rancangan RKPD dan DU RKPD. Nah, pada musyawarah ini teman-teman semua, kepala desa melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPD. Nah, terkait dengan ketentuan pelaksanaan musyawarah desa, teman-teman bisa lihat di sini siapa saja yang harus hadir dan harus diundang oleh kepala desa. Kemudian yang berikut, pada pelaksanaan musrembangdes ini membahas dan menyepakati yang pertama, hasil pencermatan ulang laju pencapaian SDGs desa yang merujuk pada sistem informasi desa, kemudian rancangan RKPD terkait dengan pembinaan program dan kegiatan bersumber dari pendanaannya, kemudian prioritas program atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs desa yang sudah ditetapkan dalam RPJMDes. Dan yang terakhir bahwa hasil kesepakatan musyawarah desa pembahasan rancangan RKPD dituangkan dalam berita acara ditandatangani oleh kepala desa, ketua BPD, dan seorang perwakilan masyarakat desa. Setelah pelaksanaan musrembangdes, maka selanjutnya tim penyusun RKPD akan melengkapi atau memperbaiki dokumen RKPD atau dokumen rancangan RKPD berdasarkan hasil musrembangdes. Setelah dokumen jadi, maka akan dilaksanakan musyawarah desa pembahasan dan pengesahan RKPD dan DU RKPD. Nah, pada tahapan ini BPD difasilitasi oleh pemerintah desa untuk menyelenggarakan musyawarah desa, membahas, menetapkan, dan mengesahkan RKPD. Jadi di sini bedanya teman-teman semua, kalau pembahasan rancangan RKPD itu masih dilakoni oleh pemerintah desa, kemudian pada saat musrembangdes pembahasan dan pengesahan RKPD ini dilakukan oleh BPD dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Dalam pelaksanaan musrembangdes ini teman-teman semua yang akan dicapai yang pertama adalah pembahasan rancangan RKPD, penetapan rancangan RKPD melalui berita acara musyawarah desa, dan pengesahan dokumen RKPD. Berita acara musyawarah desa ditandatangani oleh kepala desa, ketua BPD, anggota BPD, dan seorang perwakilan masyarakat desa. Pengesahan dokumen RKPD dilakukan dengan penandatanganan peraturan desa tentang RKPD oleh kepala desa dan ketua BPD. Dan yang terakhir, kepala desa menginformasikan kepada masyarakat desa tentang peraturan desa mengenai RKPD melalui sistem informasi desa atau media publik lainnya.
Jadi teman-teman semua, itulah tahapan yang akan kita lalui, yang akan kita fasilitasi pada saat penyusunan RKPDes. Jadi demikian teman-teman semua terkait dengan tahapan penyusunan RKPDes, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pendamping desa dalam melakukan proses fasilitasi tahapan perencanaan di desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa.